Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 11 dan 12, kata kunci renungan pada malam ini adalah tukang yang jenius. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Efesus 4 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Dan Allah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripada nyala seluruh tubuh, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Terambil dari kitab Efesus 4 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, apakah Anda mengikuti pemimpin yang benar? Mari kita mulai renungan malam kita. Ayah mertua saya, Pete, adalah seorang yang jenius. Ia memang tidak mengembangkan teori ilmiah seperti Einstein. Ia jenius sebagai tukang. Coba tanyakan kepadanya tentang pemanas ruangan yang bermasalah, atau bak cuci piring yang tersumbat. Ia akan dapat menentukan permasalahannya secara intuitif dan menemukan solusinya. Pada saat ipar-ipar saya datang berkunjung, maka pertemuan mereka bagaikan sebuah acara perbaikan rumah yang ditayangkan di TV. Saya kerap membuat catatan. Dengan memerhatikan Pete, saya menjadi diperlengkapi untuk melakukan perbaikan sendiri. Di gereja, ada para pemimpin rohani yang tugasnya memperlengkapi kita bagi pelayanan. Dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus, ia menulis tentang usaha memperlengkapi orang-orang untuk melayani.
Kata yang digunakan untuk memperlengkapi di sini adalah seperti kata untuk menggambarkan murid-murid Yesus yang sedang memperbaiki jaring mereka saat Yesus memanggil mereka ke dalam pelayanan. Selama 3 tahun, Yesus memperbaiki lubang pada jaring pelayanan mereka sehingga mereka dapat menjadi penjala manusia yang efektif. Apabila Anda tidak tahu bagaimana caranya menemukan dan terlibat di dalam sebuah pelayanan, perhatikanlah orang-orang yang dapat menunjukkan kepada Anda bagaimana hal itu dilakukan. Perhatikan cara mereka menggunakan Alkitab, berdoa, dan bekerja dengan orang-orang. Anda akan segera menemukan bahwa Tuhan menggunakan Anda lebih efektif dalam hidup orang lain. Anda hanya perlu diperlengkapi. Berusaha memelihara kesatuan roh. Ada 3 kata penting dalam tema kita hari ini, yakni, pertama, kata, berusahalah. Kata ini ditujukan pada pribadi yang sedang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, memuji dan menyembahnya. Masing-masing akan beribadah dalam satu kegiatan ibadah, dan harus ada kesatuan roh. Roh Kudus bekerja tidak dengan cara merasuk pribadi seseorang. Pribadi itu sadar. Oleh karena sadar, maka tentunya faktor jiwaninya pun bekerja, sehingga di setiap karunia-karunia yang bekerja pada pribadi orang percaya yang Roh Kudus sedang pakai, harus menyadari bahwa apabila melibatkan unsur jiwaninya, sesuatu yang lain bisa terjadi, yaitu emosionalnya, pikirannya, kehendaknya, itu bisa tersalur di karunia tersebut sehingga dapat membuat karunia tersebut tercemar. Kedua, kata memelihara. Kata ini berarti menjaga, melindungi, memperhatikan dan peduli. Memelihara juga mengandung arti ada pertumbuhan. Contoh tanaman jika dipelihara dengan baik, diberi pupuk dan disiram, maka akan bertumbuh, berbunga atau berbuah. Demikian pun manusia rohani kita harus dipelihara supaya bertumbuh dan berbuah. Itu sebabnya, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita, masing-masing pribadi, untuk memelihara kesatuan roh. Ketiga, kata kesatuan roh. Kesatuan roh harus dipelihara dalam pertemuan ibadah. Jika tidak, ibadah hanyalah sebuah kegiatan agamawi. Kita tidak berbicara mengenai pribadi tunggal, di mana setiap orang yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepadanya akan diberi hak iman, yaitu apa yang diikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang dilepas di dunia akan terlepas di sorga. Artinya, jika kita berdoa secara pribadi tidak ada urusannya dengan orang lain dan tidak ada urusan dengan kata, sehati, sepakat, atau kesatuan roh, hanya urusan pribadi dengan Tuhan saja. Ketika sudah ada 2 orang yang berdoa, itu berarti sudah menjadi 2 masalah. Apalagi 3 orang, 4 orang, bahkan dalam jemaat yang beragam pribadinya. Kesatuan roh adalah kesatuan yang berasal dari Roh Kudus, dan bukan kesatuan karena kepentingan bersama, nyaman bersama, atau untuk mendapat keuntungan. Artinya kesatuan roh bisa terlaksana karena ada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menghasilkan kesatuan roh, dan setiap orang mengusahakan kesatuan itu. Mengapa kita membutuhkan kesatuan? Jawabannya tentunya karena manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia memerlukan orang lain. Dengan adanya kesatuan roh, maka jemaat satu dengan yang lain bisa saling mengingatkan dan saling menopang. Hal itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus pada waktu hendak disalib, ia berdoa kepada Bapa yang di sorga? Karena Bapa memiliki kesatuan yang sangat kuat dengan Tuhan Yesus. Kesatuan yang sangat kuat ini sangat dibutuhkan, apalagi dalam menghadapi saat-saat yang sulit. Dalam keberadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus sangat gentar menghadapi salib itu. Tetapi setelah Tuhan Yesus selesai berdoa untuk yang ketiga kalinya, dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dia sekarang dengan tegar siap menghadapi salib itu. Kalau Tuhan Yesus adalah Allah yang sempurna membutuhkan kesatuan, apalagi kita sangat serius membutuhkan kesatuan roh satu dengan yang lainnya.
Menurut Paulus, kesatuan roh ini adalah bagian dari tugas orang-orang yang telah dipanggil Tuhan. Jika kita dalami teks ini, maka kita akan melihat ada 5 hal yang harus dimiliki oleh orang yang dipanggil Tuhan untuk melayaninya, yakni rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih dan kesatuan roh. Kesatuan itu diletakkan dalam satu tubuh, satu roh dan satu iman, satu baptisan dan satu Allah. Perbedaan akan menjadi masalah ketika pondasi persatuannya tidak ada dan keempat keutamaan itu tidak dihidupi. Bukan perbedaan yang membuat kita berkonflik, tetapi perbedaan pijakan dan respon sikap kitalah yang membuat kita berkonflik. Dalam tema hari ini yang harus kita dalami adalah kesatuan roh. Kesatuan itu, yaitu kesatuan dalam tubuh Kristus, bukanlah hasil usaha mereka, ia adalah satu pemberian, suatu pemberian roh. Kesatuan inilah yang mereka harus jaga, pelihara, lindungi. Itu tugas dan panggilan mereka. Bila mana hal itu tidak mereka lakukan, maka mereka tidak setia kepada tugas dan panggilan mereka. Dengan perkataan lain, pada mereka tidak ada kerendahan hati, tidak ada kelemah lembutan, tidak ada kesabaran, tidak ada kelakukan dalam kasih. Kesatuan itu diberikan oleh Allah, tetapi diberikan untuk dijaga, dipelihara. Dalam jemaat tidak terdapat banyak roh dan banyak mazhab roh. Yang ada di situ ialah banyak rupa-rupa karunia roh, tetapi hanya ada satu roh saja. Kesanalah usaha jemaat harus diarahkan. Alat untuk tugas menjaga kesatuan roh ialah ikatan damai sejahtera. Yang Paulus maksudkan di sini dengan ikatan ialah tali yang mengikat dan menghubungkan mereka. Dalam Kristus, damai sejahtera itu menghubungkan, mempersatukan kita dengan Dia dan kita dengan kita. Tugas kita ialah menjaga, memelihara, melindungi hubungan, kesatuan itu. Bila mana hal itu tidak kita buat, dengan perkataan lain, bila mana hubungan damai sejahtera Allah, yaitu Kristus, tidak kita jaga, pelihara, lindungi, maka akan rusaklah kesatuan kita dalam Dia. Dan sebaliknya, bila mana sudah rusak kesatuan kita itu, maka akan rusak juga hubungan damai sejahtera yang menatang dan menopangnya. Timbul pertanyaan kita sekarang, apakah makna kesatuan roh dalam kehidupan kita? Ada beberapa makan dari kesatuan roh itu dalam kehidupan kita, yakni: pertama, kesatuan roh akan menghasilkan kristosentris. Persekutuan yang seperti ini akan menghasilkan pribadi yang hidup sehari-harinya berpusat kepada Kristus, sebab mereka sudah terlatih dalam berusaha menjaga kesatuan roh, dengan jalan satu dengan yang lain akan saling menaklukkan diri di hadapan Tuhan dengan tidak saling mendahului. Kedua, kesatuan roh harus membangun tubuh Kristus. Perbedaan karunia yang kita miliki harus kita gunakan untuk membangun tubuh Kristus mencapai kedewasaan penuh. Efesus 4 ayat 12 dan 13 menulis, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ingatlah baik peran, karunia maupun jawatan kita dalam keutuhan tubuh Kristus bersumber dari roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Apapun peran, karunia maupun jawatan kita dalam pembangunan tubuh Kristus, tidaklah menjadikan kita lebih penting atau lebih tinggi posisinya dibandingkan yang lain. Allah lewat Roh Kudus tidak pernah membangun kasta ataupun tingkatan dalam pelayanan. Tidaklah baik bila ada yang menganggap karunia bernubuat lebih hebat dari karunia melayani, atau jawatan gembala lebih baik daripada jawatan guru. Semua sama pentingnya di mata Allah, jadi janganlah kita mengkultuskan karunia atau jawatan tertentu. Kita harus saling menghargai dan menghormati jawatan atau karunia masing-masing yang berbeda bagi terciptanya kesatuan roh. Ketiga, kesatuan roh menghasilkan kekuatan dan keindahan yang luar biasa.
Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 16 bahwa anggota tubuh yang terikat dalam kesatuan itu akan tersusun rapi. Sesuatu tersusun rapi itu akan tampak indah. Keindahan inilah yang menjadi daya tarik jemaat mula-mula, sehingga orang-orang yang ada di sekitar mereka menjadi tertarik untuk bergabung dengan mereka. Keindahan dari kesatuan umat itu juga diakui oleh pemazmur dengan kesatuan roh, maka yang besar menopang yang kecil, sehingga bisa berdiri bersama. Yang kecil pun ternyata bisa mempunyai peranan yang besar dalam menjaga keseimbangan. Keempat, kesatuan roh itu perlu dipelihara atau dirawat. Kesatuan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita yang berasal dari berbagai latar belakang, dengan kebiasaan, kesukaan dan kepentingan yang bermacam-macam, telah dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus. Kita yang tidak ada hubungan kekeluargaan dan kekerabatan telah dipersatukan dalam keluarga Allah. Kita yang berasal dari suku yang berbeda-beda telah dipersatukan menjadi satu umat yang baru, dengan identitas yang baru, yaitu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Kesatuan rohani itu bukan kita yang menciptakan tetapi pekerjaan Allah sendiri. Oleh karena itu kita harus memelihara kesatuan yang telah dikerjakan Allah itu dengan rasa takut dan hormat. Jangan merusak kesatuan tubuh Kristus itu hanya demi kepentingan kita sendiri. Hidup baru dalam kasih Kristus. Nasihat yang berisi anjuran, petunjuk, peringatan, teguran, kepada umat percaya di kota Efesus merupakan bagian yang esensial dalam isi surat Rasul Paulus kali ini. Hal praktis dalam kehidupan umat percaya menjadi sorotan Paulus, mengingat daerah Efesus yang mengalami perkembangan yang pesat atas ketertarikan daerah-daerah sekitar untuk datang dan singgah ke kota Efesus tentu berdampak kepada pola hidup jemaat di sana. Secara sederhana nasihat Rasul Paulus dalam perikop ini, manusia baru, berisikan hal-hal yang fundamental sebagai ciri-ciri dan cara-cara hidup manusia yang telah menerima kebaruan melalui baptisan Yohanes, atau baptisan pertobatan, dan yang telah menerima baptisan di dalam Yesus Kristus, sebagai baptisan keselamatan. Jika kita melihat secara teliti keseluruhan pasal 4, maka kita akan menemukan apa yang dimaksudkan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, yakni indikasi tentang perjumpaan antara iman Kristen dan ragam kebudayaan yang masuk untuk mengombang-ambingkan pengajaran, sembari dengan licik menyesatkan jemaat kudus di Efesus. Untuk itulah nasihat dan peringatan tentang manusia baru pada ayat 17-24 dikemukakan kepada jemaat di sana, supaya mereka dapat mengerti tentang keselamatan yang sempurna dari Allah, telah dianugerahkan dan hanya diperoleh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus sudah sempurna, tanpa harus ditambahkan atau dilengkapi dengan pemujaan kepada Dewi Artemis yang dianggap utama dan memberi kesuburan bagi sebagian besar kelompok masyarakat di Efesus, ataupun kepada dewa-dewa lainnya yang secara mitologi dan kebudayaan berkelindan dengan penghayatan masyarakat di kota Efesus. Penjelasan Nats ayat 25-27 adalah menjadi manusia baru. Konsekuensi hidup di dalam Kristus. Adapun nasihat yang disampaikan Rasul Paulus pada bagian ini dapat diterima sebagai konsekuensi dari perbedaan yang mendasar sebelum mereka menerima Kristus dan setelah mereka mengenal dan percaya kepada Kristus. Dengan sangat tegas Paulus memberitahukan dan mengingatkan kembali tentang cara hidup manusia lama yang tidak berkenaan dengan ciri hidup manusia baru. Cara dan ciri hidup manusia lama ialah: pertama, terpusat kepada pikiran yang sia-sia dan tidak memiliki pengertian yang terang. Kedua, degil atau keras kepala dan jauh dari persekutuan dengan Allah. Ketiga, hidup di dalam kebodohan dan tidak memiliki perasaan, serta hidup seturut dengan hawa nafsu yang mengerjakan segala kecemaran. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan mereka supaya membuang dusta dan berkata benar,
sebagai cara hidup manusia baru yang hidup di dalam Kristus. Menjadi manusia baru di dalam Kristus tentu saja bukan mengarahkan orang beriman menjadi lebih superior dari yang lain. Itu sebabnya Paulus mengungkapkan orang-orang beriman kepada Kristus adalah merupakan bagian-bagian atau sesama anggota yang hidup bersama, menjunjung keharmonisan di dalam perbedaan. Baik orang Yahudi ataupun Yunani, bahkan orang-orang yang akan menjadi percaya disebut sesama anggota, dan Kristuslah sebagai pemilik. Cara dan ciri manusia baru dapat dipastikan bukan mengarah kepada menghilangkan entitas ataupun sisi dari kemanusiaan. Tentu saja yang dimaksudkan Rasul Paulus yakni tentang menjadi marah pada ayat 26. Tersedianya sifat mengampuni, membagikan dan memancarkan damai adalah ciri dan cara hidup manusia baru. Karena menyimpan amarah, dendam yang berpusat pada pikiran dapat menciptakan ruang kesempatan bagi iblis untuk mengaburkan nilai-nilai yang luhur. Ketidakterpisahan jemaat kudus di Efesus dengan kelompok masyarakat sekitar yang masih berpola sebagai manusia lama, tentu saling tarik-menarik, maka hidup di dalam persekutuan rohani menjadi identitas baru jemaat Efesus di dalam mempertahankan imannya kepada Kristus. Hidup berdampingan dengan sekitar bukan menjadi mengkaburkan identitas anak-anak terang. Justru menjadi tugas jemaat kudus untuk membawa terang itu kepada kefasikan. Ayat 28-32, menjadi manusia baru menekankan tercermin melalui perilaku, hidup menjadi manusia baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan berarti meninggalkan kewajiban-kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka dengan bekerja jemaat Efesus dapat mencukupi kebutuhannya. Melalui ayat 28 ini, Rasul Paulus hendak mengatakan bahwa bekerja merupakan bagian dari perintah Allah. Paulus menyandingkan kata mencuri dengan bekerja keras sebagai petunjuk bagi jemaat Efesus tentang perbuatan manusia lama yang mereka lakukan sebelum hidup oleh iman kepada Kristus. Pola hidup lama yang harus ditinggalkan, bukan berarti mereka menjadi manusia baru yang hidup, duduk bermalas-malasan. Bekerja keras yang dimaksudkan Paulus ialah bekerja dengan perilaku yang jujur dan dengan cara yang terhormat. Bahkan nilai-nilai kemuliaan Kristus dalam manusia baru ditampilkan ketika hasil dari pekerjaan yang jujur itu tidak hanya dipergunakan untuk diri mereka saja, melainkan juga dapat dipakai untuk orang-orang lain yang hidup berkekurangan. Rasul Paulus benar-benar mengenal perilaku manusia lama masyarakat Efesus sebelumnya, karena dengan jelas setiap pola dan aspek kehidupan mereka disorot oleh Paulus. Tentu saja, perkataan kotor, mengutuki dan saling merendahkan, menebar fitnah, dapat dipahami sebagai cara hidup keseharian manusia lama, yang barangkali dianggap remeh oleh jemaat. Maka dengan tegas Paulus memperingatkan mereka agar tidak saling melemahkan di dalam perkataan, melainkan jemaat Efesus memakai perkataan-perkataan yang sopan, mendatangkan kebaikan, berkat dan kasih karunia kepada siapapun untuk membangun di dalam persekutuan. Hal ini berhubungan dengan pemahaman Paulus tentang Roh Kudus yang memberi spirit bagi jemaat kudus di Efesus untuk memperkuat identitas rohani dalam hidup berdampingan. Bagi Paulus, Roh Kudus bukanlah sesuatu yang abstrak. Roh Kudus adalah oknum atau pribadi Allah yang digambarkan Paulus secara antropomorfistis. Mendukakan Roh Kudus tentu saja tidak sama dengan dosa atau berdosa kepada Roh Kudus, dengan sengaja dan sadar bertindak melawan Allah dan Roh Kudus. Itu sebabnya pada ayat 32, dengan sejelas-jelasnya Rasul Paulus mendorong jemaat kudus di Efesus untuk hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, melalui perilaku-perilaku yang disadari menjadi cara-cara dan ciri-ciri hidup manusia baru di dalam Kristus. Renungkan, ibu dan bapak yang terkasih, menjadi manusia baru di dalam Kristus seyogianya menjadi identitas dari umat Allah hingga masa kini. Semua dapat terlihat dengan jelas ibarat berada di sebuah labirin kaca,
di mana setiap sudut ditampilkan dengan jelas dan setiap orang dapat melihatnya. Dorongan identitas ini juga disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang mengikut Dia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang beriman yang hidup di tengah-tengah dunia ini pastilah tidak terlepas dari orang lain. Baik di tengah-tengah masyarakat yang menjunjung adat istiadat dan budaya, masyarakat yang menjunjung pekerjaan, dan lain sebagainya, semuanya berjumpa dengan iman yang diperhadapkan secara aktif dan yang dapat dilihat melalui perilaku kita. Apakah kehidupan keagamaan kita menunjukkan kita sebagai manusia baru di dalam Kristus, atau kehidupan keagamaan kita tidak memiliki dampak yang membangun bagi orang lain dan sekitar? Atau sebaliknya, membawa dampak kehidupan yang buruk bagi sesama dan sekitar. Menjadi serupa dengan apa yang dunia inginkan, atau hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kristus adalah sebuah keputusan yang harus ditentukan. Melalui nasihat Rasul Paulus kepada jemaat kudus di Efesus, kita yang hidup di masa kini juga turut diselidiki dan merasa terdorong untuk mengaplikasikan iman itu di dalam setiap aspek kehidupan. Ada banyak perilaku-perilaku yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang manusia lama dan pertentangannya dengan cara dan ciri hidup manusia baru. Biarlah terang Kristus menyinari kita, sehingga kita dimampukan untuk menjalani hidup baru dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Apa itu pelayanan 5 rangkap? Konsep pelayanan 5 rangkap berasal dari Efesus 4 ayat 11 yang berkata, Dialah yang memberikan 1. Rasul, 2. Nabi, 3. Pemberita Injil, 4. Gembala, dan 5. Pengajar. Terutama sebagai akibat dari ayat ini, beberapa orang percaya bahwa Allah telah memulihkan, atau sedang memulihkan, jabatan Rasul dan Nabi di gereja saat ini. Efesus 4 ayat 12-13 memberitahu kita bahwa tujuan dari pelayanan 5 rangkap adalah untuk mempersiapkan orang-orang kudus sebagai pekerjaan pelayanan, sehingga tubuh Kristus dapat dibangun sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi, karena tubuh Kristus jelas belum dibangun untuk mencapai kesatuan iman dan belum mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, maka pemikirannya adalah, jabatan Rasul dan Nabi harus tetap berlaku. Akan tetapi, Efesus 2 ayat 20 memberitahu kita bahwa gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sendiri sebagai batu penjuru. Jika para rasul dan para nabi adalah dasar gereja, apakah kita masih membangun dasar tersebut, meskipun Yesus Kristus jelas aktif di gereja saat ini? Perannya sebagai batu penjuru gereja telah disempurnakan dengan kematian, penguburan, kebangkitan, dan kenaikannya. Jika pekerjaan batu penjuru, dalam pengertian itu, sudah lengkap, maka pekerjaan para rasul dan para nabi, yang merupakan dasar, juga harus lengkap. Apa peran para rasul dan para nabi? Yaitu untuk memberitakan wahyu Allah, untuk mengajarkan kebenaran baru yang dibutuhkan gereja, agar dapat bertumbuh dan berkembang. Para rasul dan para nabi menyelesaikan misi ini, bagaimana? Dengan memberi kita firman Allah. Firman Allah adalah wahyu Allah yang telah lengkap. Alkitab memuat segala sesuatu yang perlu diketahui gereja agar dapat bertumbuh, berkembang, dan memenuhi misi Allah. Pekerjaan utama para rasul dan nabi telah selesai. Pekerjaan para rasul dan nabi yang berkelanjutan dinyatakan dalam Roh Kudus yang berbicara melalui dan mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Dalam pengertian itu, pelayanan 5 serangkai masih aktif. Pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kasih dan karunia-Nya kita dapat beribadah dan melayaninya.
Karunia yang Tuhan berikan kepada setiap jemaat mempunyai tujuan besar, yaitu untuk pembangunan tubuh Kristus. Proyek pembangunan tubuh Kristus merupakan kehendak ilahi yang sampai hari ini masih terus dikerjakan. Tubuh Kristus yang sangat besar ini terdiri dari banyak anggota, bukan hanya dari satu denominasi gereja, tetapi merupakan satu kesatuan gereja yang mana para anggotanya terdiri dari anak-anak Tuhan yang ada di seluruh permukaan bumi ini. Sayang, masing-masing gereja Tuhan saat ini masih terpecah belah, belum menyatu, sehingga tubuh Kristus belum terbentuk seperti dikatakan Yesus. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Untuk mencapai tujuan terbentuknya tubuh Kristus, Allah memberikan pelbagai karunia seperti pada zaman Taurat Ia mempercayakan Musa dan umat Israel membangun tabernakel sebagai sarana kehadirannya di tengah-tengah mereka. Demi pembangunan tubuh Kristus, Ia menentukan jabatan-jabatan rohani seperti tertulis dalam Efesus 4 ayat 11-12, dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jujur, kita sering bangga dengan jabatan-jabatan rohani yang kita miliki, bahkan cenderung menjadi sombong serta lupa kepada si pemberi jabatan tersebut. Perhatikan, jabatan rohani tidak untuk diperebutkan seperti yang kita lihat dan terjadi dalam gereja, sebab Tuhan sendiri, bukan organisasi maupun gereja, yang menentukan karunia ini. Penyalahgunaan jabatan rohani tidaklah memuliakan Tuhan, juga tidak membangun tubuh Kristus. Sebaliknya, malah membuat perpecahan dalam tubuh Kristus. Kita harus mensyukuri setiap karunia sekecil apapun, sebab ini tetap dibutuhkan dalam pembangunan tubuh Kristus. Tidak ada yang lebih tinggi atau menonjol dari 5 karunia tersebut. Yang terpenting ialah Tuhan sebagai pemberi karunia, dan setiap karunia harus dipakai untuk kemuliaan namanya. Tuhan memberikan 5 jabatan berbeda kepada orang-orang kudus, orang-orang pilihannya, sebab tujuan akhir gereja Tuhan ialah menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat celah atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Macam-macam jabatan yang dikaruniakannya ialah: 1. Rasul. Seorang rasul mempunyai karunia hikmat untuk membedakan yang baik dan jahat. Misal, Rasul Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan ke atas orang-orang Samaria, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikian pula Rasul Paulus menumpangkan tangan ke atas 12 murid, maka turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Rasul menyatakan seseorang telah dimiliki Kristus dan dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan baginya. Tubuh Kristus tidak dapat terbangun dengan baik apabila tidak ada keterlibatan Rasul di dalamnya. 2. Nabi. Jabatan nabi dalam tubuh Kristus dilengkapi dengan pewahyuan, penglihatan, pendengaran, nubuat, secara langsung dari Tuhan. Tubuh Kristus tidak dapat terbangun dengan baik apabila tidak ada nabi di dalamnya. Kita tidak perlu kaget atau bingung dengan kejadian akhir-akhir ini seperti gempa bumi yang mengerikan, sebab semuanya sudah dinubuatkan dan tertulis di dalam firman Allah, dan nubuat terbesar adalah firman Allah sendiri yang pasti digenapi. Perlu diketahui, ibadah penyembahan berlangsung tertib yang mana ada 1 atau 2 orang bernubuat sedang yang lain menafsirkannya sehingga jemaat terbangun rohaninya dan dikuatkan. 3. Pemberita Injil. Tugas para penginjil ialah menyampaikan firman Tuhan mengenai kelahiran, pelayanan, kematian dan kebangkitan Yesus terkait dengan keselamatan umat manusia seperti tercantum dalam amanat agungnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, untuk menjadi saksinya di Yerusalem,
di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Penginjilan bertujuan memanggil orang yang masih berada di luar tubuh Kristus, agar mereka percaya dan diselamatkan di dalam Dia. Tugas ini dapat dilakukan oleh setiap anak Tuhan yang merasa bahwa keselamatan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk semua orang, sebab Tuhan menghendaki semua orang boleh diselamatkan di dalam Dia. 4. Gembala. Dalam pembangunan tubuh Kristus diperlukan seorang gembala untuk menggembalakan domba-domba dan memberinya makan agar mereka terpelihara baik, sehingga jiwa-jiwa lama maupun yang baru bertobat dan bertumbuh. Kebutuhan domba-domba hanya satu, yaitu kehadiran gembala. Jika ada gembala, pasti domba-domba terpelihara dan merasa aman, sebab di tangan gembala ada tongkat penggembalaan untuk menghalau binatang buas. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala sidang hendaknya mencontoh teladan gembala agung, seperti tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 2-3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. 5. Pengajar. Dalam pembangunan tubuh Kristus diperlukan guru atau pengajar untuk mendewasakan jemaat dalam memahami firman Tuhan, agar mereka sanggup melawan pengajaran palsu yang hari-hari ini makin gencar diluncurkan. Rohani jemaat yang masih kanak-kanak akan mudah terombang-ambingkan oleh pengajaran palsu tersebut. Guru harus memberikan makanan keras untuk mendewasakan rohani jemaat, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Tubuh Kristus yang dibangun harus memenuhi ketentuan Tuhan, yaitu mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kesatuan iman berbicara tentang keyakinan berkaitan dengan dasar-dasar iman Kristen, sebab iman timbul dari pendengaran atas firman Tuhan. Kenyataannya, uraian firman Tuhan sering dipengaruhi oleh budaya, filosofi, sumber dan cara belajar di masa lalu, sehingga menjadi tidak murni lagi. Kesatuan iman terjadi bila kita semua beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dan meyakini Alkitab adalah firman tanpa salah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah dibuktikan dengan memahami firman Tuhan dengan benar, sehingga tingkah laku, keputusan dan pemikiran-pemikirannya selalu dipengaruhi oleh firman Tuhan. Sedangkan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus dibuktikan dengan semua pola pikirnya mencontoh pola pikir Kristus serta memiliki karakter seperti Kristus karena senantiasa mengalami pembaruan dan penyucian terus-menerus. Jemaat yang dewasa rohani memiliki ciri-ciri berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih dan bertumbuh di dalam segala arah kepada Kristus yang adalah kepala pertumbuhan rohani. Ini berfokus pada kesatuan tubuh Kristus, bukan pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Dengan demikian sasaran dan tujuan akhir gereja Tuhan akan tercapai, yaitu jemaat dalam kondisi cemerlang tanpa cacat atau kerut di hadapannya. Marilah kita, gereja Tuhan, yang telah menerima karunia-karunia jabatan, memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan sesuai dengan ukuran dan kemampuan yang dikaruniakannya kepada kita, agar tujuan pembentukan tubuh Kristus segera terbentuk dan Yesus ada tempat untuk meletakkan kepala atas tubuhnya. Kita sudah sering mendengar bahwa gereja adalah umat Allah dan gereja adalah tubuh Kristus. Tetapi jangan kita lupa bahwa gereja juga adalah suatu komunitas persekutuan oleh Roh Kudus. Gereja adalah komunitas oleh Roh Kudus. Roh Kudus menghimpun umatnya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa ke dalam suatu persekutuan, di mana Kristus adalah Tuhan dan Kepala.
bukan orang-orang kudus yang tanpa cacat celah yang dihimpunnya, melainkan orang-orang berdosa yang beroleh kasih karunia Allah di dalam Kristus. Gereja, yang terdiri dari orang-orang berdosa yang telah diselamatkan oleh anugerah Allah berdasarkan iman kepada Yesus Kristus, selalu memerlukan pertobatan dan pembaharuan yang terus-menerus. Untuk itu, gereja senantiasa memerlukan kehadiran, pernyataan, bimbingan, pemeliharaan, dan teguran Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus diperlukan untuk membaharui, membangun, mempersatukan, serta memberinya kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus memberikan firman Tuhan untuk membimbing dan mempertumbuhkan iman orang-orang percaya. Selain itu, Ia pun memberikan karunia-karunia-Nya untuk memperlengkapi komunitas orang-orang percaya. Roh Kudus memperlengkapi komunitas orang percaya agar dapat melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus. Beberapa di antara kita diberi kecakapan khusus sebagai utusan Allah, beberapa yang lain diberinya kepandaian untuk berkhotbah, beberapa orang mempunyai kecakapan membawa orang kepada Kristus dan menolong mereka mempercayai Dia sebagai juru selamat, yang lain lagi mempunyai kepandaian untuk memelihara umat Allah seperti seorang gembala memelihara domba-dombanya, menuntun, dan mengajar mereka berjalan pada jalan Allah. Gereja Tuhan sebagai komunitas orang percaya hendaklah bertumbuh ke arah Kristus. Roh Kudus membimbing dan memperlengkapi kita dengan firman, karunia dan komunitas orang percaya agar kita semua menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai Anak Allah. Dan kita menjadi orang-orang dewasa yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Hal itu membuat kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Gereja adalah komunitas orang-orang percaya yang bertumbuh ke arah Kristus. Jangan kita menjadi gereja yang statis, suam-suam kuku dan loyo. Sebaliknya, marilah kita bersama-sama membangun gereja sebagai komunitas yang dinamis, hidup, menarik dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Dengan demikian kehadiran gereja akan memberikan dampak yang nyata bagi banyak orang di dunia dan memuliakan Bapa di sorga. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.